Shalom, kita berjumpa kembali dalam Suluh Kristiani, persembahan para penyuluh agama Kristen di Kementerian Agama Kabupaten Klaten. Amsal 16 ayat yang ke-32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Sahabat Suluh Kristiani, siapa sih yang tidak ingin menjadi seorang superhero? Sejak kecil kita terbiasa menikmati aksi heroik yang dilakukan oleh pahlawan super di TV, komik, radio, dan bioskop. Semakin sering kita menikmati aksi pahlawan super, kemudian membentuk keinginan kita supaya kita pun bisa menjadi seorang pahlawan. Pahlawan berarti melakukan hal yang luar biasa dan kemudian dikagumi banyak orang. Ada pahlawan perang, ada pahlawan kemanusiaan, dan ada juga pahlawan olahraga seperti para atlet kita yang meraih medali dalam pesta olahraga Olimpiade di Jepang baru-baru ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang menjadi pahlawan adalah mereka yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani. Pahlawan berarti punya keberanian dan pengorbanan di atas rata-rata. Dan Alkitab mencatat bahwa setiap orang bisa menjadi seorang pahlawan. Bukan sembarang pahlawan, tetapi melebihi seorang pahlawan. Penulis kitab Amsal berkata bahwa syarat menjadi pahlawan adalah orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, dan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jika pada umumnya seorang pahlawan dinilai dari tindakan dan aksinya yang luar biasa, Alkitab justru melihat dari sisi yang berbeda. Seorang disebut pahlawan saat ia menjadi orang yang sabar dan yang mampu menguasai diri. Sahabat Suluh Kristiani, saat ini kita berada dalam masa pandemi yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Dan saat ini kita membutuhkan banyak pahlawan dan superhero untuk bahu-membahu menanggulangi pandemi ini. Dan kita semua bisa menjadi superhero di masa ini. Superhero dan pahlawan untuk keluarga, menjadi pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi gereja, bahkan bagi bangsa ini. Menjadi pahlawan di masa pandemi berarti kita harus bersabar untuk tidak berpergian dan tinggal di rumah saja. Kita harus sabar karena penghasilan kita berkurang atau bahkan hilang. Kita juga harus sabar menjadi guru bagi anak-anak kita yang harus bersekolah online. Kita juga harus sabar menunggu kesempatan mendapatkan vaksin. Selain itu kita juga harus menahan diri untuk terus memakai masker ketika kita sedang di luar rumah. Kita juga harus menahan diri untuk tidak berkumpul bersama teman dan saudara-saudara kita. Kita juga harus menahan diri untuk tidak berwisata atau berbelanja ke mal dan di tempat-tempat keramaian lainnya. Kita juga harus bersabar menahan diri untuk tetap beribadah di rumah secara online. Orang yang bersabar dan menahan diri adalah mereka yang mau bersandar pada kekuatan dan penyertaan Tuhan, mengimani bahwa Tuhan punya kuasa dan rencana damai sejahtera bagi umatnya.
Orang bisa bersabar saat ia mengetahui ada Tuhan yang menyertai, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi yang merebut kota. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, berikan kami hikmat dan berkat-Mu, agar kami dapat terus bersabar dan menahan diri di masa-masa sulit dalam pandemi ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu akan menyertai kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah Suluh Kristiani hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Suluh Kristiani mendatang. Tetap sehat, tetap semangat, jadilah pahlawan. Tuhan memberkati.